Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun teman-teman berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sebelum menyimak video ini, mohon tekan tombol like, lonceng, dan subscribe untuk mendapatkan informasi mengenai menjadi TKW calling visa ke negara tujuan Hong Kong, Singapura, atau Taiwan. Nah, di sini aku ingin sharing pengalaman aku sendiri. Di sini aku juga mengikuti calling visa. Jadi calling visa itu teman-teman, bagi yang non pengalaman masih bertanya dan apa itu calling visa. Jadi calling visa itu kita di PT itu hanya menumpang proses saja, belajar itu ditanggung sendiri gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menjadi TKW ke Hong Kong, Singapura, ingin melalui calling visa, ya belajar bahasa sendiri di rumah dengan cara membaca buku, kemudian menulis, mempraktekkan di depan kaca. Nah, diusahakan kalau teman-teman ingin mengikuti calling visa itu setahun sebelum keberangkatan gitu. Misal sekarang 2024, ada rencana di 2025. Ya udah dari sekarang tuh udah mulai belajar bahasa dengan negara tujuan masing-masing. Jadi jangan main-main, calling visa itu harus sungguh-sungguh kita belajar sendiri, karena tugas di lapangan itu kan kita sendiri yang menanggung, bukan PT. Jadi PT itu hanya membantu proses saja. Nah, untuk syarat menjadi TKW ke Hong Kong, Singapura, atau Taiwan itu sama saja. Yang pertama, KTP, kartu keluarga, buku nikah bagi yang sudah menikah, dan surat izin dari suami, surat janda bagi yang sudah janda, surat izin dari keluarga, dan single surat izin dari keluarga. Kemudian untuk mendapatkan jobnya tuh berapa lama sih kalau misalkan kita ingin menjadi TKW ke Hong Kong itu, semua itu tergantung rezeki kita masing-masing, nggak bisa dipastikan. Ada yang hari ini daftar besoknya udah dapet, ada yang 2 minggu, ada yang 3 bulan, ada yang baru sebulan, ada yang 5 bulan. Semua itu tergantung rezeki kita. Yang penting selama kita ada niat, sungguh-sungguh belajar dalam berbahasa, dan bismillah, semoga semuanya itu berjalan dengan lancar. Nah, untuk memilih job, enakan mana sih? Job jaga orang tua, atau job jaga bayi, atau job jaga anak? Kalau misalkan teman-teman memilih itu orang tua gitu ya, jaga orang tua. Orang tua seperti apa dulu? Apakah orang tuanya tidak rewel? Kalau misalkan rewel, super rewel, itu kan pasti juga nggak enak juga. Kemudian orang tua yang sudah sakit-sakitan, apakah teman-teman sanggup menggantikan popoknya, membuang kotorannya, membersihkannya? Apakah teman-teman sanggup? Kemudian jaga anak bisa jadi anaknya kalem, orang tuanya rewel. Sama juga dengan jaga bayi itu kan pasti nangis doang kan, tapi kan kita nggak tahu kondisi orang tuanya itu rewel atau enggak. Nah, itu yang harus dipikirkan. Yang jelas ingin menjadi TKW ke Hong Kong itu siapkan mental, siapkan segala-galanya, itu semua itu harus siap. Jangan sampai udah sampai sini tuh nangis gitu, nggak betah karena pengen pulang ke Indonesia. Nggak kayak gitu ya. Jadi intinya semua itu harus persiapkan diri mentalnya gitu. Jadi calling visa itu ada 2 sistem, teman-teman. Sistem calling visa itu ada tanpa potongan gaji dan potongan gaji. Aku sendiri itu mengikuti tanpa potongan gaji, karena aku mau tuh gaji pertama sampai akhir kontrak dan berikutnya itu masuk aku semua gitu, tanpa potongan gaji. Alhamdulillahnya aku mendapatkan salah satu PT, yaitu PT Kapco, di mana PT Kapco itu
tidak ada pungutan biaya sama sekali. Jadi di gaji pertama 100% itu ke pekerja semua tanpa potongan. Informasi dari aku sekian dulu, dan berikutnya akan membahas bagaimana cara menangani majikan, karena setiap majikan itu beda sifat. Terima kasih sudah menonton video aku dan sampai jumpa. Bye bye.